Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nafs atau yang diterjemahkan dengan membersihkan jiwa, membersihkan hati dan lain sebagainya, merupakan satu ajaran inti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu ajaran yang amat penting yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kita temukan dalam Al-Quran, begitu pula dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita diperintahkan untuk tazkiyatun nafs. Kita diperintahkan untuk membersihkan jiwa, mensucikan hati dari berbagai macam hawa nafsu, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, man tazakka, orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya dari berbagai macam hawa nafsu, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh rasul, seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu misi besar yang mereka bawa adalah yuzakihim, ya, untuk membersihkan hati dari setiap umat Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya. Artinya kita bisa mengambil satu pemahaman bahwasanya tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan jiwa dan lain sebagainya, merupakan ajaran inti yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadisnya Nabi Muhammad memberikan pesan kepada kita bahwasanya ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwasanya dalam diri kita ada segumpal daging. Bila mana segumpal daging ini bagus, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Akan tetapi bila mana segumpal daging ini rusak, segumpal daging ini tidak lagi baik, maka bisa dipastikan seluruh anggota tubuhnya pun tidak baik pula. Ala wahyal qalbu, kata Nabi Muhammad, itulah yang disebut dengan hati. Artinya ketika hati seorang mukmin bagus, bersih dan lain sebagainya, maka sangat mungkin anggota tubuhnya pun akan bersih dan dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila mana naudzubillah, hati seorang mukmin dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mungkin anggota tubuhnya pun dihiasi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diingatkan oleh Nabi Muhammad untuk senantiasa menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, agar kita bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati, lagi-lagi saya ingatkan, menjadi sesuatu yang amat penting, menjadi sesuatu yang bersifat kunci sampai akhirnya anggota tubuh kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama-ulama kita memberikan satu ilustrasi bahwasanya hati ini diibaratkan seperti tanah. Kemudian anggota tubuh kita diibaratkan seperti tumbuhan. Nah, bila mana tanah ini subur, tanah ini bagus, maka sangat mungkin akan tumbuh tumbuhan yang bagus pula. Kemudian tumbuhan ini akan menghasilkan buah yang dimanfaatkan, yang dikonsumsi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Akan tetapi ketika tanah ini tandus, tanah ini gersang, tanah ini tidak lagi subur, maka bisa dipastikan tanah ini tidak akan menghasilkan apapun kecuali hanya tanah belaka. Artinya hati seorang mukmin bila mana bersih, bila mana dihiasi dengan hal-hal baik, maka ia akan menjadi mukmin yang produktif, mukmin yang senantiasa melakukan kebaikan, baik itu kebaikan yang bersifat hablum minallah ataupun hablum minannas. Akan tetapi ketika hati kita dipenuhi dengan satu kemaksiatan, dipenuhi dengan noda, dipenuhi dengan hawa nafsu dan lain sebagainya, maka bisa dipastikan anggota tubuh itu akan senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan hadirin, bagaimana cara kita
agar kita mampu membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari berbagai macam hawa nafsu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita memberikan penjelasan yang cukup gamblang akan cara membersihkan hati kita dari berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dan yang paling utama, yang pertama adalah dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita akan dituntun untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu itulah kita dituntun untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sampai akhirnya kita bisa menghiasi hati kita dengan berbagai macam kebaikan, dengan berbagai macam ketaatan, yang ujungnya kita menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ilmu menjadi kunci sampai akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana seorang mukmin dia melakukan satu amalan ketaatan tapi tidak didasari dengan ilmu, maka ulama-ulama kita sepakat bahwasanya a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal perbuatan yang mereka lakukan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, ilmu yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mardudatun la tuqbalu, maka amalan perbuatan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad memberikan satu penegasan kepada kita akan keutamaan ilmu dengan mengatakan bahwasanya fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan seseorang yang memiliki ilmu itu diibaratkan seperti bulan purnama. Kemudian orang yang ahli ibadah tanpa ilmu hanya diumpamakan seperti bintang-bintangnya saja. Artinya posisi mereka yang memiliki ilmu, yang mengerjakan ketaatan didasari dengan ilmu, maka ibadahnya akan lebih unggul, yang sangat mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita menginginkan akan bersihnya hati kita, bersihnya jiwa kita dari berbagai macam noda kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama yang kita harus lakukan adalah dengan kita membekali diri kita dengan ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hadirin, ketika kita menginginkan akan hati yang bersih, jauh dari berbagai macam hawa nafsu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, cara yang kedua sebagaimana diajarkan oleh ulama-ulama kita adalah dengan as-saumu atau as-siyam, atau yang diterjemahkan dengan puasa. Puasa memiliki peran yang amat penting, lebih-lebih puasa di bulan Ramadan memiliki satu peranan yang amat penting, dan ini menjadi kesempatan emas, kesempatan berharga untuk kita ya, membersihkan hati, membersihkan jiwa dari berbagai macam hawa nafsu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang berpuasa, maka dia akan dengan mudah mendidik ya, menjaga hatinya dari berbagai macam noda kemaksiatan kepada Allah. Karena ulama-ulama kita katakan, ketika seseorang dia ingin menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu cirinya itu dia ya disebutkan dalam ungkapan yang diungkapkan oleh ulama-ulama kita dengan qillatul anam, mengurangi ya intensitas bergaulnya ya antara satu dengan yang lain. Artinya kita diminta untuk lebih ya, mempergunakan waktu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, bukan hanya untuk kumpul-kumpul semata, tapi kita diminta untuk bertafakkur, untuk merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita berkumpul dengan teman, dengan saudara dan lain sebagainya, kita harus yakini bahwasanya perkumpulan itu ada nilai pahala dari Allah. Perkumpulan itu ada ketaatan, ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bila mana perkumpulan yang kita kerjakan ataupun yang akan kita kerjakan tidak ada pahala, justru mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dianjurkan ya, untuk menyendiri daripada berkumpul yang di dalamnya ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda orang yang soleh, tanda orang yang dekat dengan Allah, tanda orang yang sudah membersihkan hatinya adalah dengan qillatul kalam. Dia kurangi ya intensitas kata-kata yang keluar dari lisan.
artinya ucapannya sedikit. Dia akan berbicara kecuali di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan berbicara bila mana dari kata-kata yang keluar dari mulutnya ada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh ulama-ulama kita, bahwasanya al-lisan qalilun jirmuhu katsirun jurmuhu. Yang namanya lisan itu dia bentuknya kecil tapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Laka au alaika, lisan bisa menjadi kendaraan yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika, dan di waktu yang bersamaan lisan pun akan menjadi kendaraan yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Lisan ini akan menjadi kendaraan yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala bila mana kita pergunakan lisan ini dengan sesuatu yang baik, seperti zikrullah, berzikir kepada Allah, beristighfar, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Bila mana lisan itu senantiasa dihiasi dengan hal-hal seperti ini, maka sangat mungkin lisan yang ada pada diri kita menjadi kendaraan yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika lisan tidak lagi kita gunakan untuk sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, justru malah sebaliknya dipergunakan untuk sesuatu yang sifatnya fitnah, ghibah, dusta dan lain sebagainya, maka lisan ini akan menjadi kendaraan yang menjerumuskan ia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, setelah tadi qillatul anam, dia kurangi intensitas pergaulannya dengan makhluk. Kemudian qillatul kalam, ya dia kurangi pembicaraannya. Kemudian yang ketiga adalah qillatun niyam, ya, atau yang disebut dengan dia mengurangi ya tidurnya di malam hari, karena dia manfaatkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu. Ketika datang waktu malam, dia isi malam-malam harinya untuk tahajud, untuk beribadah, untuk istighfar, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya qiyamul laili min da'bis sholihin. Qiyamul lail, tahajud, ya, menghidupkan malam-malam hari, min da'bis sholihin, merupakan kebiasaan dari orang-orang soleh terdahulu. Sehingga kita dapatkan pula, ya, ketika Aisyah ditanya oleh para sahabatnya bagaimana tahajudnya Nabi Muhammad SAW, Aisyah katakan, ya, bahwasanya tahajudnya Nabi Muhammad, bahwasanya qiyamul lailnya Nabi Muhammad SAW hatta tatafattara qadamah, sampai memar tumit baginda Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi gambaran bahwasanya tahajud yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW cukup panjang, sehingga tumitnya pun memar likathroti litulil qiyami fihi, karena begitu lama diri yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika dia qiyamul lail, ketika dia tahajud, ketika dia mengisi malam-malamnya dengan munajat, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking pentingnya tahajud, Nabi Muhammad katakan dalam hadisnya yang lain, ya, dengan mengatakan alaikum biqiyamil laili walau raqatain, hendaklah kalian bangun malam, hendaklah kalian tahajud walau raqataini, meskipun hanya 2 rakaat. Ini menjadi, ya, pengingat untuk kita bahwasanya kita diminta bukan hanya untuk menghabiskan malam hari dengan tidur, dengan istirahat dan lain sebagainya, tapi kita pun diminta untuk menghiasi malam-malam kita dengan munajat, dengan istighfar, dengan taubat dan lain sebagainya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ya, selain tadi qillatul kalam, qillatun niyam, kemudian qillatul anam, maka yang keempat adalah qillatut ta'am. Qillatut ta'am bisa kita terjemahkan singkat, ya, dengan berpuasa. Nah, dengan berpuasa inilah seseorang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari 4 perkara ini yang menjadi kunci sampai akhirnya seseorang bisa melakukan 4 perkara ini adalah dengan dia qillatut ta'am atau berpuasa. Karena ketika seseorang berpuasa, maka sangat mungkin dia menahan lisannya untuk berkata-kata yang tidak ada manfaat, karena tubuhnya lemas, tubuhnya tidak memiliki stamina, sampai akhirnya dia tidak punya gairah untuk berbicara.
Karena tubuhnya lemas, dia pun tidak punya gairah untuk berkumpul dengan temannya. Karena tubuhnya pun lemas, tidak ada satu tenaga yang lebih, maka ia pun tidak akan menikmati tidur yang dia lakukan pada hari itu. Karena dia dalam keadaan lapar, maka dia tidak akan nikmat menjalankan ini semua. Artinya, dengan puasa seseorang sangat dibantu untuk menjaga lisannya, untuk menjaga anggota tubuhnya yang lain dari berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, puasa yang kita lakukan, lebih-lebih puasa di bulan Ramadan, memiliki peranan yang amat penting sampai akhirnya kita bisa menjaga pandangan kita, kita bisa menjaga lisan kita, kita bisa menjaga tangan dan kaki kita dari berbagai macam hal yang menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.